melanjutkan aksi Yuta di koloni Sendai, di mana saat itu dia yang baru saja berhasil mengalahkan Kurooroshi kini tiba-tiba dihadang oleh Uro Takako. Di sana seakan ingin memanfaatkan kelengahan Yuta, Uro langsung melancarkan serangan kuat melalui teknik kutukan, yang mana kita tahu teknik kutukannya adalah Sky Manipulation. Kemampuannya yaitu memanipulasi langit menjadi permukaan. Dengan menggunakan teknik kutukan inilah Uro mampu mengungguli pertarungan tangan kosong melawan Yuta, dari mulai memanfaatkan langit untuk dapat melancarkan sikut yang sangat keras, mendistorsi permukaan di sekitar lengan Yuta untuk mencegahnya melakukan pukulan balasan, dan juga memperkuat permukaan langit untuk bisa menghempaskan Yuta. Di saat Yuta terhempas, dia bertanya pada Uro apa yang membuatnya mengikuti pertarungan Culling Game, karena menurutnya orang sekuat Uro harusnya bisa mencuri poin dari para pemain lemah, bukan malah bertarung melawannya yang telah mengalahkan Ruff dan Kurooroshi. Di sisi lain, mendengar pertanyaan itu, dengan tegas Uro menjawab bahwa pada dasarnya tujuan para penyihir terdahulu dibangkitkan adalah demi memperbaiki penyesalan di masa lalu. Sebab itulah mereka semua termasuk dirinya pun menyetujui tawaran Kenjaku untuk mengikuti Culling Game sebagai langkah awal di kehidupan kedua. Merespon jawaban tersebut, Yuta lalu menyebut Uro sebagai orang yang munafik. Bagaimana tidak, alasannya yang ingin memperbaiki penyesalan di masa lalu tidak berbanding lurus dengan aksinya yang telah membantai manusia di dalam Culling Game. Akibat adanya pernyataan yang terkesan menghina ini, membuat Uro seketika menunjukkan amarah. Apalagi saat itu dirinya juga tahu bahwa ternyata Yuta adalah keturunan dari klan Fujiwara, sebuah klan yang pernah mengkhianati kelompoknya di masa lalu. Seolah ingin melampiaskan amarah dan dendamnya tersebut, Uro kemudian bersiap untuk kembali menyerang. Namun belum sempat dia menyerangnya, tiba-tiba saja dari jarak yang sangat jauh, Ishigori melancarkan satu tembakan energi besar ke arah Uro dan Yuta. Terlihat tembakan yang dilancarkannya sangat luar biasa, sampai-sampai mampu membuat bangunan di sekitar mereka berdua pun hancur berantakan. Dengan bereaksinya Ishigori di medan tempur, Uro dan Yuta lalu menunjukkan responnya masing-masing. Uro yang tengah diliputi amarah berniat akan segera membunuh Yuta dan Ishigori, sementara Yuta yang merasa jika serangan Ishigori terlalu berbahaya berniat akan menghadapinya terlebih dahulu. Dari sanalah Yuta yang sudah menetapkan targetnya kemudian langsung berlari menuju tempat Ishigori. Walau saat itu tembakan energi milik Ishigori terus-menerus mengarah padanya, tapi dia mampu menghindar dan terus melesat secepat mungkin. Hingga pada akhirnya dengan kecerdasan dan sedikit gerakan tipuan, Yuta pun berhasil mendekati Ishigori sekaligus mengajaknya untuk bertarung dari jarak dekat. Sebelum pertarungan antar keduanya terjadi, sebagai penyihir kuno Ishigori memberitahu Yuta tentang alasan kenapa dirinya mengikuti Culling Game. Di sana Ishigori mengungkapkan bahwa di kehidupan sebelumnya dia tidak memiliki penyesalan apapun, karena memang di masa lalu dirinya memiliki teman yang setia, wanita yang sangat baik, dan selalu mendapat hidangan makanan yang sangat lezat. Namun saat itu ada satu hal yang membuatnya memilih untuk menerima tawaran Kenjaku dan mengikuti Culling Game. Itu adalah karena semasa hidup dia tidak pernah mendapat hidangan penutup yang bisa memuaskannya dalam bertarung. Pernyataan dari Ishigori tersebut memang mencerminkan sosoknya yang lapar akan pertarungan. Terbukti saat ini sambil bersiap memulai serangan, dia pun bertanya pada Yuta apakah Yuta adalah sosok yang layak untuk menjadi hidangan penutup. Bersamaan dengan itu, aksi pertarungan antara Yuta dan Ishigori tak dapat terelakkan lagi. Berbekal output energi kutukannya yang sama-sama besar, mereka berdua pun saling melancarkan serangan satu sama lain. Dari mulai Ishigori yang langsung melancarkan pukulan keras, Yuta yang mampu menahannya dengan cukup mudah, Ishigori yang berhasil menghempaskan Yuta dengan kekuatan punggungnya, Ishigori yang segera melesatkan tembakan melalui rambut jambul, Yuta yang mampu menahannya hanya dengan tangan kosong, Yuta yang langsung melesat guna mendaratkan satu pukulan luar biasa, serta terakhir Ishigori yang menahannya dengan melancarkan tembakan energi dari jarak dekat. Di tengah pertarungan yang kian memanas ini, tanpa diduga-duga Uro Takako muncul memanfaatkan situasi. Terlihat saat itu dengan menggunakan teknik bernama Thin Icebreaker, dia mampu menciptakan gelombang kejut yang sanggup menghempaskan Yuta. Begitupun dengan cara membengkokkan permukaan langit, dia mampu membalikkan tembakan Ishigori hingga sanggup menghempaskannya.
Di sisi lain, sambil memulihkan luka dengan teknik kutukan pembalik, Yuta kini mulai menyadari tentang alasan kenapa koloni Sendai mencapai kebuntuan 4 arah, yang mana rupanya itu disebabkan keempat orang yaitu Drove, Kuroroshi, Uro, dan Ishigori enggan untuk memulai pertarungan satu sama lain. Bukan karena mereka berempat takut bertarung, melainkan mereka memiliki kekuatan yang merata. Jadinya daripada mengambil resiko tinggi, keempat orang ini pun lebih memilih untuk menghindari pertarungan. Dan kini setelah menyadari itu semua, seolah tak ingin meremehkan dua lawannya lagi, Yuta akhirnya mengeluarkan sebuah benda terkutuk berupa cincin. Entah apa saja kegunaan dari cincin tersebut, tapi yang jelas di sana Yuta menyuruh Uro dan Ishigori untuk bersiap menghadapi pertarungan yang sebenarnya. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan pada fungsi cincin yang digunakan oleh Yuta, yang mana ternyata ketika Yuta menggunakan cincin tersebut, dia bisa melakukan 3 hal utama selama 5 menit, seperti bisa menggunakan teknik kutukan, bisa memanggil roh kutukan Rika dalam wujud sempurna, serta bisa mengambil energi kutukan milik Rika untuk digunakan sendiri. Selain itu, terkait roh kutukan Rika, pada dasarnya sekarang dia adalah wadah yang ditinggalkan Orimoto Rika setelah dibebaskan. Kehadirannya bisa dianggap sebagai penyimpanan eksternal bagi Yuta, baik itu untuk teknik kutukan, senjata kutukan, maupun energi kutukan. Itulah kenapa saat ini Yuta yang sudah berkali-kali menggunakan teknik kutukan pembalik, energi kutukannya dapat terisi kembali. Bahkan di sini dia juga dapat menggunakan armor berupa sarung tangan baja yang bisa memperkuat serangan pukulan. Dan kini demi membalas serangan yang sebelumnya diterima bersama roh kutukan Rika, Yuta kemudian bersiap untuk menyerang Uro. Sambil membuka mulutnya, secara mengejutkan dia mampu menggunakan teknik kutukan suara Inumaki yang membuat Uro seketika membatu. Belum diketahui alasan Yuta bisa mengkopi teknik ini, tapi berkat hal itulah dirinya bersama Rika bisa leluasa melancarkan rentetan pukulan telak ke arah Uro. Sementara itu, Ishigori yang dari tadi mengamati kombinasi serangan Yuta dan Rika berinisiatif untuk menyerang mereka dari arah samping. Akan tetapi, serangan tersebut rupanya mampu disadari oleh Rika sekaligus mampu ditahan hanya dengan tangan kosong. Seolah murka dengan tindakan licik Ishigori membuat Rika terpancing untuk melawannya seorang diri, yang mana setelahnya pertarungan antara mereka semua pun terbagi menjadi 2 kubu, Yuta melawan Uro Takako sedangkan Rika melawan Ryu Ishigori. Dalam pertarungan yang dijalani Rika, saat itu dia mampu menunjukkan kelasnya sebagai salah satu roh kutukan terkuat. Terbukti lewat kekuatannya yang saat ini telah mencapai tingkat sempurna, dia pun berhasil mendaratkan satu pukulan keras. Namun sayangnya, serangan yang dilancarkan Rika ini belum cukup kuat untuk menumbangkan Ishigori, karena pada kenyataannya Ishigori masih mampu bertahan, bahkan mampu melancarkan pukulan balik hingga membuat Rika terpental menabrak dinding bangunan. Sementara itu, di lain pertarungan, Yuta yang berhadapan dengan Uro tampak tengah menciptakan beberapa shikigami dari rambutnya. Entah apa lagi yang akan dilakukannya, tapi di sana shikigami ciptaannya tersebut langsung melesat dan bergerak di sekitar tubuh Uro. Usut punya usut, rupanya Yuta bermaksud untuk menggunakan teknik kutukan milik Drove, di mana kemampuannya yaitu menciptakan domain di setiap jalur yang dilewati oleh shikigami. Dan benar saja, dengan menggunakan teknik kutukan tersebut, Yuta akhirnya berhasil melancarkan serangan yang sangat efektif. Dia sanggup mencabik-cabik tubuh Uro hingga membuatnya mengeluarkan banyak sekali darah. Dari sanalah Uro akhirnya sadar bahwa teknik kutukan Yuta bukanlah kutukan suara ataupun menciptakan shikigami, melainkan itu adalah teknik kutukan mimikri, sebuah teknik yang mampu meniru teknik kutukan orang lain. Sadar akan hal itu, Uro kemudian berniat akan mengerahkan seluruh kemampuan tersisa. Namun belum sempat dia mengerahkannya, lagi-lagi di tengah pertarungan muncul Ishigori yang telah berhasil menghempaskan Rika menjauhi area pertarungan. Dengan kembalinya Ishigori di sini, lantas membuat mereka bertiga menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. Dan untuk mengatasi kewaspadaan itu, secara kompak ketiganya pun mulai mengaktifkan teknik terkuatnya masing-masing, yaitu teknik Domain Expansion.
Setelah Yuta, Uro, dan Ishigori mengaktifkan domainnya masing-masing, terlihat saat itu tiga perisai tampak saling berbenturan satu sama lain. Dikatakan pada kondisi ini efek pasti kena dari masing-masing domain akan dibatalkan, sehingga dengan begitu hanya ada satu cara untuk memenangkan pertarungan antar tiga domain, yaitu dengan memanfaatkan kondisi di dalam dan di luar perisai. Dalam kasus ini, sebenarnya Yuta bisa lebih unggul dari Uro dan Ishigori karena memang dia masih memiliki Rika yang dapat membantunya. Namun dikarenakan sebelumnya Rika terpental jauh oleh Ishigori, membuatnya tidak bisa membantu Yuta di dalam domain. Begitupun untuk membantunya di luar domain, Rika tidak bisa melakukannya karena sekarang dia teralihkan oleh ribuan kecoa yang tiba-tiba muncul. Selaras akan hal itu, di saat semua fokus pada pertarungan tiga domain, secara tak terduga, sosok yang tak diinginkan kembali datang. Dia tiada lain adalah Kurouroshi yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Yuta Okkotsu. Dikatakan sebelum dirinya tewas, Kurouroshi masih sempat untuk melakukan partenogenesis, sebuah bentuk reproduksi yang dilakukan secara mandiri. Atau bisa dibilang dengan sendirinya dia mampu melahirkan keturunan sembari mewariskan seluruh energi kutukannya pada saat meninggal. Jadi dengan demikian, berapa kalipun Kurouroshi tewas, selama masih bisa melakukan partenogenesis, dia akan terus terlahir kembali dengan kekuatannya yang tidak berkurang. Dan saat ini dengan hadirnya Kurouroshi membuat pertarungan domain tiga arah terganggu. Bahkan setelahnya, semua domain mereka seketika hancur setelah Kurouroshi melayangkan banyak tebasan ke arah perisai. Pada momen ini, tepatnya ketika pandangan semua orang tertuju pada Kurouroshi, Yuta secara cepat melesat ke arah belakang Uro. Seolah ingin memanfaatkan situasi, dia pun langsung menendang Uro menuju ke arah Kurouroshi berada. Akibat dari hal itu, Uro yang lengah lantas mengalami nasib sial dikarenakan teknik kutukan tak bisa digunakan setelah domain diaktifkan, membuat lengannya harus mendapat tebasan telak dari kapak Kurouroshi. Terlihat saat itu, dari bekas tebasan tersebut tiba-tiba muncul parasit serangga yang menggerogoti lengan Uro, yang mana setelah terputus, lengannya itu pun lalu dimakan oleh roh kutukan Rika. Di sisi lain, melihat kecerdasan dari sosok Yuta membuat Ishigori begitu kegirangan. Dia tak menyangka jika Yuta mampu berpikir sejauh ini dan dapat memanfaatkan situasi untuk mengalahkan lawan-lawannya. Maka dari itu, seakan diliputi oleh rasa lapar bertarung, Ishigori kemudian melanjutkan apa yang Yuta perbuat. Dengan dilayangkannya teknik Granite Blast, dia pun tanpa ragu melancarkan tembakan energi ke arah Uro dan Kurouroshi. Sedikit penjelasan, kemampuan tembakan energi yang dimiliki Ishigori ini terbilang sangat spesial. Hal itu dikarenakan dia mampu melepaskan output serangan energi yang sama besarnya walau itu memakai atau tidak memakai teknik kutukan. Jadi tidak heran Kurouroshi dan Uro yang baru saja terkena tembakan tersebut langsung tumbang tak berdaya, di mana keduanya tewas secara bersamaan dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Dan saat ini tanpa ada gangguan siapapun, yang tersisa di medan tempur koloni Sendai hanya Yuta dan Ishigori. Seolah menganggap pertarungan ini adalah hidangan penutup, mereka berdua pun segera menjulurkan lengan untuk melancarkan tembakan energinya masing-masing. Sesaat keduanya hendak beradu tembakan, saat itu Yuta berpikir keras untuk mencari celah agar bisa memenangkan pertarungan. Di sana Yuta berpikir bahwa dirinya dan Ishigori memiliki perbedaan. Jika Yuta memiliki energi kutukan lebih besar dari Ishigori, maka Ishigori memiliki output energi kutukan lebih besar dari Yuta. Jadi bisa dikatakan dengan energi kutukannya yang lebih besar, Yuta mampu melepaskan tembakan energi berapa kali pun dia mau. Sedangkan Ishigori dengan energi kutukannya yang lebih kecil, dia hanya mampu melepaskan tembakan beberapa kali saja, tapi dengan catatan tembakannya akan memiliki kekuatan yang bisa melebihi tembakan Yuta. Hal itu bisa dilihat pada pertarungan sebelumnya. Tepat setelah 3 domain terpecah, Ishigori mampu melepaskan tembakan super kuat. Meski tidak mengaktifkan teknik kutukan, tapi satu tembakannya tersebut sanggup menewaskan Uro dan Kurouroshi. Berdasarkan alasan itulah, saat ini Yuta memutuskan untuk melancarkan tembakan terlebih dahulu. Hal itu dia maksudkan agar dirinya bisa beradu tembakan lebih cepat sebelum nantinya Ishigori bisa mencapai potensi maksimal dari tembakannya.
Dan benar saja, sesaat Yuta melancarkan tembakan energi, Ishigori terpaksa harus melawan dengan tembakan yang belum sempurna, yang mana setelahnya tembakan mereka pun menghasilkan ledakan cukup hebat dan berakhir dengan hasil seimbang. Dari sana, seakan tak ingin mengambil resiko lagi, Yuta lalu menyuruh roh Rika untuk melancarkan tembakan energi. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa menyibukkan Ishigori sembari melesat ke arahnya untuk memberi serangan dari jarak dekat. Akan tetapi, sialnya Ishigori mampu menghentikan tembakan Rika dengan tangan kosong, sehingga hal itu pun membuat Yuta yang sudah berada di dekatnya tidak memiliki celah untuk menghindari tembakan Ishigori. Di momen inilah, Yuta langsung menunjukkan teknik kutukannya. Dengan menggunakan teknik kutukan Uro yang sebelumnya berhasil di-copy, dia pun mampu mementalkan tembakan Ishigori ke atas langit. Di sisi lain, melihat hal itu lantas membuat Ishigori terkejut. Dia seakan tak menyangka jika teknik kutukan milik Yuta benar-benar bisa mengkopi teknik kutukan orang lain. Terlebih dirinya juga tidak tahu perihal kapan, di mana, dan bagaimana cara Yuta mengkopinya. Karena mau bagaimanapun, teknik kutukan yang sangat overpower ini harusnya memiliki syarat yang sangat ketat. Hingga di tengah keterkejutannya, Ishigori teringat pada momen ketika roh Rika memakan bagian lengan Uro, yang mana hal itu pun membuatnya menduga bahwa syarat untuk mengaktifkan teknik mimikri adalah dengan menyuruh Rika memakan bagian tubuh seseorang yang ingin dikopi teknik kutukannya. Itulah alasan kenapa sebelum Culling Game berjalan, Yuta tidak pernah menunjukkan teknik kutukan di dalam pertarungan, bukan tidak mau atau tidak punya, melainkan karena dia memerlukan kehadiran sosok roh kutukan Rika. Dan saat ini, akibat terlambat menyadari itu semua, Ishigori harus mendapat rentetan serangan dari Yuta. Meski sempat berhasil menyingkirkan Rika, tapi sayangnya celah yang dia berikan membuat Yuta terus-menerus memojokkannya. Terlihat jelas, serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Yuta ini mampu membuat Ishigori tidak berkutik. Baik itu serangan dari teknik Thin Icebreaker milik Uro yang membuat Ishigori batuk darah, rentetan tendangan dan pukulan yang membuat sekujur tubuh Ishigori dipenuhi luka, sampai akhirnya serangan penghabisan yaitu tembakan energi yang sebelumnya Yuta pantulkan ke langit, kini jatuh ke bawah dan menghantam Ishigori dengan daya ledak sangat dahsyat. Seolah mengakui kekalahan, dalam kondisi terkapar, Ishigori lalu menyampaikan rasa terima kasih karena menurutnya dengan pertarungan ini dia mendapatkan apa yang dirinya inginkan dalam hidup, yaitu hidangan akhir yang sangat memuaskan. Selain itu, Ishigori juga sedikit memberi pujian. Dia menilai Yuta adalah penyihir yang sangat baik. Sebagai lawan yang telah bertarung serius sampai mati, dia mau memberi ampunan dan tidak membunuhnya. Di sisi lain, mendengar pujian tersebut tak lantas membuat Yuta menunjukkan sikap angkuh. Justru yang ada, dia merespon dengan sangat baik, seolah tidak ingin menjadikan Ishigori sebagai musuhnya lagi. Terbukti sambil meminta poin, Yuta menyampaikan bahwa semua pujian yang dikatakan Ishigori sama seperti yang dikatakan oleh Uro, yang mana secara tidak langsung, ungkapan Yuta ini pun seakan ingin memberitahu Ishigori bahwa Uro masih hidup. Mendengar hal itu, Ishigori sedikit menunjukkan ekspresi terkejut. Entah bagaimana cara Uro bisa selamat, tapi yang jelas dia menebak bahwa alasan kenapa Yuta tidak membunuh Uro dan dirinya adalah karena Yuta menginginkan semua poin. Akhir dari pertempuran di koloni Sendai pun lalu ditutup dengan keduanya yang duduk bersampingan. Sambil menebarkan senyuman, Yuta pun berkata jika sangkaan Ishigori benar, maka Ishigori dan Uro harus berterima kasih pada rekan-rekannya yang telah menambahkan aturan nomor 10.